Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAI Ibrahimi kelas Pendidikan Agama Islam 4E akan mereview sebuah jurnal, yakni tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan nama kelompok 1. M. Sahal Mahfud, Fika Faidatur Rohmah, dan saya Muhammad Abdul Rahman, dengan judul Jurnal Pendidikan Karakter dan dalam Perspektif Al-Quran. Kami ulangi, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Al-Quran. Jurnal Mumtaz, volume atau dan halaman volume 2 nomor 1, jumlah halaman ada 26 lembar. Penulis Ikhwan, alumni Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, program Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta. Tahun penulisan tahun 2018. Tujuan penelitian kami temukan yakni mengkaji bagaimana Al-Quran berbicara mengenai pendidikan karakter dengan mengkaitkan antara ayat satu dengan ayat lainnya, sehingga membentuk satu pemahaman yang utuh mengenai pendidikan karakter. Kemudian subjek penelitian yakni ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan karakter. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yakni menggunakan metode pendekatan deskriptif dan analitik. Untuk kelebihan dari jurnal tersebut yakni analisa menggunakan deskriptif sehingga lebih lengkap dan kompleks, kira-kira seperti itu, dan memiliki banyak referensi penulisan. Untuk kekurangan, kami rasa ada sedikit kata-kata yang kurang bisa dipahami oleh setiap mahasiswa. Hanya ada sedikit kata-kata atau kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Untuk selanjutnya akan dibahas pokok-pokok bab dari teman-teman kami, yakni M. Sahal Mahfud, Fika Faidatur Rohmah, dan saya Muhammad Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar pendidikan karakter dalam Al-Quran. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Al-Quran dalam mengarahkan pendidikan selalu berorientasi kepada pembentukan dan pengembangan manusia seutuhnya. Karenanya materi yang disajikan dalam Al-Quran selalu menyentuh jiwa, akal, dan raga. Itulah sebabnya dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengaitkan keterampilan dan kekuasaan manusia, antara lain Al-Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan
Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika merujuk ke beberapa kaum bahasa Arab yang berbicara mengenai al-aql dan penggunaannya, akan kita lihat bahwa maknanya selalu berkaitan dengan konsep moral etis. Kata yang terdiri dari a, ki, dan lam dalam bahasa Arab dan semakna dengannya, seperti Jlim, Nuha, Hiza, Fir, dan Fuad, mengandung arti berpikir dalam kerangka berakhlak. Ibnu Mazhur misalnya mengatakan, Sumiyal aqlu aqlal li'annahu ya'qilu sahibuhu 'anit tawrati fil mahalika ayyahbisuh. Dinamakan akal, ikatan, karena dapat mengikat pemiliknya dari melakukan keburukan atau mencegahnya untuk melakukan kejahatan dan kehancuran. Sedangkan orang yang berakal dalam bahasa Arab disebut dengan al-akil, yang dalam lisan al-Arab disebut sebagai berikut. Al-aqilu may yahbisu nafsahu wa yaruddaha an hawaha. Orang berakal ialah orang yang dapat menjaga hawa nafsunya. Jadi pendidikan dalam Al-Quran hendak menciptakan orang yang mampu menggunakan akalnya. Sedangkan konsep akal dalam Al-Quran selalu dikaitkan atau selalu digerakkan oleh nilai-nilai atau moralitas. Pengertian akal seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Mazhur ini jelas mempertegas bahwa Al-Quran selalu mengajak kita untuk menggunakan akal. Sistem pendidikan Islam ingin menciptakan keseimbangan antara intelektual dan moral. Ini tentu untuk menjaga keterkaitan antara dua hal tersebut. Konsep atau teori pendidikan mengalami sebuah perdebatan hangat bagi para pakar atau ilmuwan. Peran pendidikan yang semakin didasari pentingnya dalam melahirkan sebuah generasi tindakan tidaklah cukup tanpa disertai oleh konsep yang benar. Apabila kita menerima teori ilmiah empiris sebagai sebuah paradigma yang teori pendidikan, maka disadari atau tidak berarti kita telah meninggalkan hal-hal yang bersifat metafisir dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sejarah pendidikan Islam, Rasulullah SAW sangat memperhatikan langkah dan proses penyampaian dan pengajaran Islam agar pesan-pesan Al-Quran dapat diterima dengan baik kepada peserta didik. Tersebarnya Islam ke seluruh dunia adalah hasil dari penggunaan berbagai langkah dan proses pendidikan karakter berbagai ragam media pendidikan dan pengajaran tersebut digunakan oleh para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pokok yang kedua, yakni membahas tentang istilah-istilah pendidikan di dalam Al-Quran. Untuk istilah yang pertama yakni ada tarbiyah. Tarbiyah merupakan proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Tarbiyah bukan saja dilihat proses mendidiknya saja, tetapi merangkumi seluruh proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar. Kemudian istilah yang kedua yakni taklim.
secara umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan kognitif semata. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ta'lim hanya mengedepankan proses pengalihan ilmu, pengetahuan dari pengajar atau mu'allim kepada yang diajar atau muta'alim. Kemudian istilah yang ketiga ada tadris. Dalam arti luas dan formal adalah upaya menyiapkan murid atau mutadarris agar dapat membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri. Dan mudarris atau seorang guru membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan, dan mendiskusikan makna yang terkandung dalam suatu pembahasan, sehingga mudarris dapat mengetahui, mengingat, serta mengamalkannya. Istilah yang keempat ada ta'dib. Ta'dib merupakan istilah yang paling mewakili dari makna pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya istilah ta'dib ini juga sering digunakan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu dalam hal pelaksanaan proses pendidikan. Istilah yang terakhir ada tazkiyah. Dalam penafsirannya dapat dipahami sebagai salah satu konsep pendidikan dalam Al-Quran. Tazkiyah ini berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah yang berarti suci, atau maknanya sama dengan tohir, yang berasal dari kata toharo yatohiru tadhiroh, yang berarti pembersihan, penyucian, atau pemurnian. Artinya proses penyucian melalui bimbingan ilahi. Kata tazkiyah pun juga bisa berarti tumbuh, berkembang, dan berkah. Mungkin itu dari inti materi yang kedua, yakni tentang istilah-istilah dalam Al-Quran, dan dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah dalam Al-Quran itu setidaknya ada 5 istilah. Yang pertama tarbiyah, kemudian yang kedua ta'lim, yang ketiga ada tadris, yang keempat ada ta'dib, dan yang terakhir ada tazkiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari 2 kata, yaitu pendidikan dan karakter. Penulis mencoba menjelaskan pengertian dari pendidikan karakter dan pendidikan karakter agar bisa ditarik sebuah kesimpulan. Menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi, dan disiplin keilmuan yang digunakan. Menurut D. Rimba, pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter juga dapat diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti. Pendidikan karakter adalah pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.